Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Rosyada, NIM 1830202234, kelas P7 2018, mata kuliah pengelolaan pembelajaran, dosen pengampu Ibu Dayang Salama MPD. Di sini saya dari kelompok 7 akan menjelaskan salah satu teknik untuk mendapatkan umpan balik. Sebelum saya menjelaskan teknik mendapatkan umpan balik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan umpan balik. Umpan balik dapat diartikan sebagai hasil atau akibat yang berbalik dan berguna sebagai rangsangan maupun dorongan untuk bertindak lebih lanjut. Tujuan untuk mendapatkan umpan balik ini adalah untuk mengetahui sejauh mana bahan ajar atau materi yang disampaikan dapat dipahami atau dimengerti oleh peserta didik. Maka dari itu, untuk mendapatkan umpan balik ini diperlukan beberapa teknik yang dapat dilakukan oleh pendidik. Salah satunya adalah memancing apersepsi peserta didik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, apersepsi adalah pengamatan secara sadar atau penghayatan tentang segala sesuatu dalam jiwanya atau dirinya sendiri yang menjadi dasar perbandingan serta landasan untuk menerima ide-ide baru. Dari definisi ini dapat kita pahami bahwa apersepsi adalah usaha yang dilakukan oleh pendidik untuk mempersiapkan siswa secara fisik maupun mental untuk menerima bahan ajar pada saat itu. Berbagai macam usaha yang dapat kita lakukan seperti menghubungkan pengetahuan pengalaman lama dengan pengetahuan pengalaman baru, dengan tujuan untuk memudahkan siswa memahami hal-hal yang akan kita sampaikan. Sebagai seorang pendidik juga perlu dipahami bahwa tidak semua siswa mengerti mengenai apa yang kita sampaikan. Bila para peserta didik belum memahami mengenai apa yang kita sampaikan, maka seorang pendidik harus mengulangkan kembali penjelasannya hingga nantinya anak didik ini benar-benar memahami serta mengerti apa yang telah kita ajarkan. Salah satu contoh yang dapat kita gunakan adalah dengan memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk bertanya mengenai bagian-bagian mana saja yang belum dipahaminya, atau juga bisa mengadakan sebuah kuis sebelum berakhirnya jam pelajaran. Dengan cara seperti inilah kita dapat memancing apersepsi dari peserta didik. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Martina. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang memanfaatkan teknik alat bantu yang akseptabel. Bahan pelajaran adalah isi yang disampaikan oleh guru dalam proses belajar mengajar yang bermacam-macam sifatnya. Tinjauan mengenai sifat bahan ini dikarenakan dalam setiap kali proses belajar mengajar berlangsung ada di antara anak didik yang kurang proses atau mengolah bahan dengan baik, sehingga pengertian pun kurang. Sukar didapatkan. Inteligensi adalah faktor lain yang menyebabkan sukar dipahaminya. Penjelasan guru juga menjadi faktor penyebabnya. Untuk seseorang guru yang kurang terbiasa berbicara dan kurang pandai memilih kata serta kalimat yang disampaikan dari setiap bahan pelajaran akan mengalami kesulitan untuk mengatakan anak didik menjadi orang yang paham atas bahan yang diajarkan. Hasilnya adalah kegagalan seorang guru mengajar dan kegagalan dalam usahanya mengatakan anak didik mencapai tujuan. Begitu juga seorang guru pandai bermain kata dan kalimat pun terkadang menemukan kesulitan untuk menanamkan pengertian atas bahan penjelasan yang diberikan kepada anak didik, karena anak didik hanya dapat menggunakan indera pendengar atau audio, bukan penglihatan atau visual. Dan juga penguasaan bahasa anak yang relatif belum banyak. Anak didik yang menyadari bahwa dirinya sukar menerima bahan pelajar yang disampaikan oleh guru biasanya tidak atau kurang memperhatikan pelajaran itu. Guru mengajar sendiri, anak didik juga belajar sendiri dengan topik bahasa masing-masing. Jalan pengajaran kondisif adalah kondisi belajar mengajar yang menyenangkan bagi anak didik. Kegairahan belajar anak didik terkuat sebagai implementasi dari luapan motivasinya.
kondisi belajar mengajar yang demikian itulah yang diinginkannya. Guru yang mencari kelemahan dirinya untuk menjelaskan isi dari bahan pelajar yang disampaikan, sebagainya memanfaatkan alat bantu untuk membantu memperjelas isi dari bahan, fakta, konsep atau prinsip yang kurang dapat dijelaskan lewat kata-kata atau kalimat, dapat diwakilkan kepada alat bantu untuk menjelaskannya. Dengan begitu, kelemahan metode ceramah ditutupi. Alat bantu yang cocok dapat mengkontrekkan masalah yang rumit dan kompleks menjadi seolah-olah sederhana. Penjelasan yang guru berikan ditambahkan dengan menghasilkan alat bantu lebih mendukung untuk mengurangi fakta, konsep atau prinsip. Efektivitas pemahaman anak didik lebih terjamin. Aliran realisme sangat mendukung penggunaan alat bantu dalam pengajaran. Menurut mereka, belajar yang sempurna hanya dapat tercapai jika menggunakan alat bantu yang mendekati realisasi. Lebih banyak sifat alat bantu yang menyerupai realitas, makin mudah terjadi belajar pada anak didik. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amir Penayungan, NIM 1830202245 dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan dalam mata kuliah pengelolaan pembelajaran, yaitu mengenai teknik-teknik mendapatkan umpan balik. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman saya dalam satu kelompok tadi yang telah menjelaskan beberapa sub pembagian mengenai materi mendapatkan teknik mendapat umpan balik. Nah, di sini saya akan melanjutkan yang ketiga, bahwasanya memilih bentuk motivasi yang akurat itu sangat penting, sebab motivasi itu sangat berguna dalam proses pembelajaran. Tanpa adanya motivasi, peserta didik akan sulit menerima pelajaran atau bahkan tidak menerima pelajaran. Dengan adanya motivasi, peserta didik akan bergairah dalam belajar dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Akan tetapi, di mana motivasi ini bukan hanya sekedar motivasi yang membuang-buang waktu, tetapi guru itu sangat menyentuh ataupun psikologi anak tersebut sangat disentuh oleh guru tersebut, sehingga anak tersebut merasa guru tersebut sangat menyayanginya, atau dengan kata lain sangat memperhatikannya, sehingga anak tersebut, oh ini berarti sebagai orang tua saya, bukan hanya sebagai orang tua di sekolah, akan tetapi dia menganggap guru tersebut sebagai guru yang menjadi orang tuanya. Nah, adapun dalam usaha membangkitkan motivasi peserta didik, seorang guru dapat melakukan 6 hal. Nah, di sini bahwasanya yang pertama yaitu memberikan dorongan belajar kepada peserta didik dalam belajar. Selalu memberikan dorongan kepada peserta didik. Nah, yang kedua, menjelaskan secara konkret tentang maknanya pentingnya belajar. Di mana guru memberikan makna yang konkret tentang pentingnya belajar. Jadi guru selain ia menjelaskan materi, akan tetapi dia memberikan contoh yang konkret ketika anak itu tidak belajar ataupun ia belajar. Contoh positifnya dan negatifnya itu guru menjelaskan secara konkret. Ketika anak itu tidak belajar, dia kelak nanti ketika besar dia akan bodoh. Ketika dia belajar, dia akan pintar. Itu makna simpelnya. Yang ketiga, yaitu memberikan ganjaran terhadap peserta didik. Ketika pencapaian anak itu telah memahami dan menjelaskan, di mana guru setidaknya memberikan ganjaran ataupun memberikan pujian secara verbal ataupun dan lain sebagainya, ataupun dengan secara bentuk hadiah. Yang kelima yaitu membantu kesulitan peserta didik ketika peserta itu diberikan materi secara individual ataupun secara kelompok. Nah, di mana guru memudahkan ataupun
memberikan masukan-masukan yang ataupun kisi-kisi ketika anak itu tidak tahu. Misalkan dia bertanya, "Bu, itu Pak, Bu, ini gimana? Saya kurang paham." Nah, di mana guru hendaknya memberikan kemudahan ataupun kisi-kisi supaya memberikan stimulus anak itu berpikir kembali, menambah pemikirannya ya. Yang keenam itu menggunakan metode yang bervariasi. Selain guru tersebut memberikan metode ceramah, nah hendaknya guru jangan menonton dalam hal ceramah. Setidaknya dia menggunakan metode regu, metode kelompok, metode bermain, sehingga bermain di sini itu bermain yang mendidik. Jadi mereka anak-anak didik tersebut dalam hal belajar mereka bersemangat. Nah, ada beberapa bentuk motivasi yang dilakukan seorang pengajar guna mempertahankan minat peserta didik dalam proses belajar sebagai berikut. Nah, di mana guru di sini sangat pentingnya untuk mempertahankan minat belajar mereka. Nah, dengan cara yaitu memberikan angka atau nilai. Nah, ketika anak itu misalkan sudah benar, walaupun kekurangannya banyak atau salahnya banyak, nah, di mana guru hendaknya memberikan nilai yang jangan sedikit gimana gitu pelit ya, tetapi guru memberikan nilai yang standar ataupun yang telah pencapaian yang telah ketika dia semangat hendaknya guru memberikan nilai yang standar gitu, 70 ataupun 60. Yang kedua itu memberikan hadiah berupa yang dimana hadiah ini guna mereka memacu semangat mereka untuk menambah belajar ya, untuk menunjang mereka belajar kembali menunjang mereka untuk bersemangat belajar ataupun buku, sempoa ataupun lain sebagainya. Yang ketiga yaitu pujian ya, sudah tadi pujian. Yang keempat yaitu memberi tugas. Nah, untuk dia menambah giat belajarnya, untuk mempertahankan dia semangat belajar, hendaknya guru memberikan tugas. Nah, di mana tugas ini itu berikan saja ini soal-soal yang mereka tidak tahu sehingga mereka itu kebingungan, dan kebingungan itu mereka menambah giat belajar mereka itu. Yang kelima itu memberikan ulangan. Ulangan di sini ataupun ulangan harian ataupun ulangan tiba-tiba ataupun mendadak ataupun kita sebagai calon guru nanti memberikan kuis sebelum mulainya pelajaran, diberikan kuis terlebih dahulu, itu mereview kembali tentang pelajaran apa-apa yang sudah dipelajari kemarin. Terima kasih. Ini saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isron, NIM 18302253. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan subjudul dari kelompok saya, yaitu menggunakan metode yang bervariasi. Nah, kita ketahui dulu, metode itu bisa juga disebut dengan kata lain, itu adalah strategi. Di dalam proses belajar mengajar, metode ini tidak bisa ditinggalkan. Kita nantinya calon seorang guru maupun guru yang sedang mengajar pada saat ini pasti menggunakan metode. Metode yang dipergunakan itu bukan sembarangan metode, melainkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, penggunaan metode akan menghasilkan yang sesuai dengan karakteristik metode tersebut yang digunakan tadi, entah itu metode ceramah, metode diskusi, dan lain sebagainya. Nah, penggunaan metode mengajar yang bervariasi itu dapat menggairahkan belajar peserta didik atau anak didik pada suatu kondisi. Itu kondisi tertentu, misalnya anak didik akan merasakan bosan dengan suatu ceramah dikarenakan mereka harus setia mendengarkan atau menyimak materi yang disampaikan oleh seorang guru. Nah, kegiatan belajar mengajar seperti ini itu perlu dialihkan atau bisa juga digabungkan dengan metode seperti metode diskusi, tanya jawab, baik itu dengan cara berkelompok maupun individual, sehingga siswa itu tidak merasakan bosan ketika guru sedang menjelaskan. Itulah pentingnya menggunakan metode yang bervariasi, dari metode ceramah digabungkan menjadi metode yang lainnya supaya siswa itu tidak merasakan bosan. Setelah diselingi dengan
tanya jawab atau diskusi, barulah guru itu menjelaskan kembali apa yang ditanyakan oleh murid tersebut. Guru juga bisa menanyakan kepada muridnya, bukan muridnya saja bisa menanyakan ke gurunya. Nah, ini merupakan suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan umpan balik atau timbal balik dari anak didik. Jika tanya jawab rasa cukup, maka dilanjutkan dengan pemberian tugas. Nah, jadi itu yang pertama tadi, menggunakan metode ceramah itu diselingin atau digabungkan dengan metode tanya jawab atau juga diskusi. Nah, lalu diberikan tugas kepada anak didik. Nah, itulah pentingnya menggunakan metode yang bervariasi. Nah, supaya peserta didik atau anak didik nantinya itu tidak merasakan bosan ketika mendengarkan guru itu sedang memberikan materi atau penjelasan. Nah, penggunaan metode yang bervariasi sebagaimana disebut yang sebelumnya saya sebutkan tadi, menjembatani gaya-gaya anak didik dalam menyerap bahan ajar yang diberikan oleh guru tadi. Umpan balik dari peserta didik akan bangkit sejalan dengan penggunaan metode mengajar yang sesuai dengan kondisi psikologis anak tersebut. Maka pentingnya sebuah metode yang digunakan dalam belajar untuk mendapatkan umpan balik yang optimal dari para peserta didik. Nah, itulah pentingnya menggunakan metode yang bervariasi supaya peserta didik tidak merasakan bosan. Ketika peserta didik itu merasa bosan, kita langsung ganti menggunakan metode yang lainnya. Bukan, bisa juga diganti, bisa juga digabungkan dengan metode-metode yang lain gitu, biar tidak merasakan bosan peserta didik ketika pada saat proses belajar mengajar. Itu dari saya, sekian dan terima kasih.